Alhamdulillah kita sudah membereskan tilawah ya, tilawah jama'i juga tilawah munfarid sendiri-sendiri gitu ya. Nah tadi beberapa mungkin yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu ya terkait yang huruf bertasydid dan tidak. Nah hati-hati ya. Nah terkadang yang bertasydid tasydidnya hilang, yang tanpa tasydid jadi ada tasydid. Nah hati-hati ya. Terus yang tebal tipis juga sama ya, syai'in qadir. Nah siap-siap ke qaf ya. Tadi kalau ini budiana ya syai'in qadir. Nah koknya ditebalkan kembali. Nah gitu ya. Terus kalau yang Bu Asih huruf ainnya tipis ya. Ayat berapa tadi teh? Huruf ainnya tipis. Ba'da terus ya ani sayyi'atu anni gitu ya, tipis. Nah, kayak itu mungkin beberapa. Terus untuk secara keseluruhan mah ibu-ibu sudah bagus-bagus ya bacaan Al-Qur'annya, tinggal terus diasah karena baca Al-Qur'an itu semakin diasah kitanya akan bisa semakin menikmati begitu ya. Bahkan Al-Qur'an itu kalamullah gitu ya. Nah, kata-kata Allah kan kalau kita misalnya sayang kepada manusia pasti kita akan pengen denger gitu ya, pengen dengar suaranya gitu. Nah maka kalau kita cinta kepada Allah maka kita baca Al-Quran begitu. Nah berarti sekarang teh pertemuan penutup di tahsin 2 ibu-ibu ya. Pembahasan sifat. Nah kemarin kita ulang membahas sifat al-inhiraf ya. Al-inhiraf itu adalah tergelincir gitu ya. Tergelincirnya si huruf ya ketika diucapkan dari makhrajnya gitu ya. Kayak huruf lam sama ro, bukan kayak ya. Jadi hurufnya ada 2 kalau al-inhiraf itu. Ada lam sama ro. Kalau lam kan dia ujung lidah. Nah maka tergelincirnya ke permukaan ujung lidah. Permukaannya berarti belah sininya ya, la gitu ya. Terus huruf yang kedua huruf ro. Nah huruf ro juga ujung lidah. Nah maka tergelincirnya ke punggung lidah agak melipat gitu ya, meringkel ro. Nah itu kan beda gitu ya. Nah itu al-inhiraf tergelincir dari makhrajnya. Terus yang kemarin kita bahas juga at-takrir ya. At-takrir itu bergetar ya, atau asal katanya ikrar ya, mengulang begitu ya. Nah hurufnya ro ya, ur gitu ya. Allahu akbar kalau di buku mah halaman 17 ya, halaman 17 nih. Nah terus yang sekarang kita bahas adalah sifat yang ke-6 dan yang ke-7 ya. Yang ke-6 itu ada sifat tafashi ya. Nah sifat at-tafashi ini adalah dalam bahasa al-intishar, yaitu menyebar atau meluas. Apa yang menyebar atau meluas? Si anginnya ya. Hurufnya satu-satunya huruf shin ya. Kalau para ulama menyebutkan mah supaya mudah sin ageng cenah ya, sin ageng. sin alias sin yang biasa sa gitu. Ini masya. Nah kita ketemukan di kalimat ta'awuz. Nah suka tertukar ya. A'udzu billahi minasa. Nah itu pakai sin kecil. Harusnya pakai sin ageng ya, sin besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu ya. Tadi juga Bu Asih ya yang sya-nya agak kurang tadi arasuhu. Nah ya dibaca arasuhu tapi tidak apa-apa ya, karena kita belum membahas. Nah kita baru bahas yang shin. Nah jadi kembali ke makhrajnya, huruf shin itu di tengah-tengah lidah kita ya, ketemu langit-langit dan ada udara atau angin yang menyebar di tengah-tengah.
sya gitu ya. Kalau yang kayak lebah teh apa? Kalau yang kayak lebah mah huruf zai. Oh, za. Oh. Kalau dalam kalimat Latin mah z gitu ya. Gitu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah itu zai gitu ya. Itu suaranya seperti lebah gitu ya. Nah shin, nah tafashi gitu. Yang terakhir adalah al-istitolah. Nah, al-istitolah itu dalam bahasa al-imtidad atau memanjang ya, memanjangnya suara dari awal lidah sampai akhir. Hanya satu hurufnya, yakni huruf do ya. Nah, huruf do ini kita mengingat lagi makhrajnya aja ada di hafatal lisan ya, sisi lidah. Mangga mau yang kiri boleh, yang kanan juga mangga gitu ya. Kalau saya biasanya cenderung ke kiri, walau dolin ya. Kanan juga boleh, walau dolin. Dua-duanya mangga, walau do. Nah, bukan tengah berarti dua-duanya. Nah, gitu ya. Kalau tengah mah yang tadi sya, nah tengah ya. Dua-duanya boleh, kanan pilih ya atau kiri dipilih juga boleh ya. Kalau saya biasanya ke yang kiri oleh dolin. Nah, untuk latihan mah nggak dirasakan si lidahnya, boleh rada bengok apa bengok walau do nah gitu kan mangga ya, walau do gitu. Tapi kalau sudah terlatih ya, karena dia huruf lidah bibirnya ya tidak ikut-ikutan walau do ah boleh gitu ya, walau dolin gitu ya. Nah apalagi pas ketika dia disukunkan jadi memanjang, walau nah itu manjang ya, jangan diputus. Kalau diputus walad putus dia gitu ya, tapi dia mah dipanjangkan walau gitu ya, walau dolin gitu ya. Nah itulah sifat-sifat yang perlu kita perhatikan dan latih ya. Tidak hafal juga tidak apa-apa, yang penting pas praktek nah kita rasakan gitu ya. Jadi di tasin 2 ini beres saja ya. Makharijul huruf ada 17 ya, terus sifat ada 2 bagian, ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan ada 5 dengan lawannya, berarti 10 begitu ya. Sedangkan yang tidak memiliki lawan di sini ada 7 ya. Nah, dan para ulama ini berbeda ya. Kalau di buku Tasin Tarki ini 7, tapi kalau di buku satu lagi ini ada lebih dari 7 ya. Nah, yang pasti kita perlu tahu ya makhraj dan sifat agar kita bisa menikmati ketika membaca Al-Qur'an itu dengan tenang hati teh gitu ya, dengan tepat gitu. Karena kan kita kenapa sih belajar tahsin, tujuannya minimal 2 ya. 1 mencari ridho Allah karena mengikuti Rasulullah. Yang kedua terhindar dari kesalahan, karena ada juga yang sudah belajar tahsin tapi keliru. Nah makanya perlu diingatkan, perlu terus di upgrade gitu ya. Kalau bensin mah diisi gitu ya, oli gitu kan ya, seperti itu. Itu ibu-ibu ya. Berarti nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke yang 3. Nah itu ya, buku Tasin 3. Jadi minggu depan naik depan. Insya Allah naik kelas. Naik kelas Bu. Atau mau ujian dulu? Tapi open book. Nah kan kalau ini kita ibu-ibu mah majelis taklim lah ya disebutnya, bukan kayak sekolah gitu ya. Kalau kayak sekolah atau misalnya memang privat khusus gitu ya, memang ada ujiannya gitu.
Tapi saya rasa mangga ini mah dipilih mau ujian mau nggak. Tapi kalau dari bacaan mah insya Allah sih sudah masuk lah gitu ya. Karena kan berbeda ya, ada praktek, ada teori gitu. Ya. Tapi kita mah karena majelis ya ini mah yang penting mah praktek ibu ya. Itu. Kayak ini juga yang penting praktek. Oh ini huruf shin nih dari mana? Oh dari tengah nih. Ah kita rasakan gitu. Boleh usul nggak Pak Ustadz? Enggak, usul Ya, boleh Bu. kadang begini kita tuh kalau ngaji tuh kadang seperti yang sudah benar, tapi ternyata banyak salahnya. Betul. Kalau boleh usul ya untuk berikutnya mah gimana kalau tidak satu lembar, tapi misalkan hanya setengah Oke. tidak satu halaman, setengah halaman tapi Setengah halaman. langsung dikoreksi gitu. Langsung dikoreksi. Iya langsung Boleh. dikoreksi gitu. Jadi kalau Oke. misalkan salah ya langsung gitu. Jadi ditanya, oh iya ini salah, oh ini salah gitu. Kadang-kadang kan nggak sadar gitu kan, Betul. karena udah kebiasaan udah merasa benar aja gitu, dan itu akan terbawa terus gitu. Nah kalau sering dikoreksi kan berarti jadi perhatian buat tanya untuk Oke. Tapi nanti mas setengah halaman ya. Siap-siap. Setuju nggak yang lainnya? Biasanya ngaji langsung dikoreksi satu ayat langsung dikoreksi gitu ya. Iya. Boleh. Tapi ulah galak. Soalnya kalau 15 halaman dulu pas dicari kesalahannya kan yang mana ya tadi itu gitu ya. gitu. Ayo dicatat mau dicatat ini teh ya. Cuman kita itu jangan lupa. Yang mana gitu. Oke, nanti berarti boleh setengah halaman ya. Satu orang. Tapi langsung di agak mungkin karena kita belajarnya sudah rada lama gitu ya. Bukan rada lama ya, udah lama. Nah, maka mungkin nanti koreksinya lebih ketat gitu. Ya, tapi mah itu berarti. Oh, siap. Siap. Disesuaikan. Disesuaikan. Tapi punya ditambah satu kan enggak. Nanti mau dibawakan apa gimana? Dua aja. Dua aja. Boleh. dua kan bulan depan tengah apa sih masih Lima jadi 5. nah lima teteh tengah Jadi depan tambah 1 orang lagi. Oh, tambah satu lagi. lupa ya Allah aku nggak ingat ya Allah. Berarti nanti saya pesannya 5 gitu ya. Bulan depan Juli berarti ya? Jadi iya habis iya kan bulan depan nanti jadi baru tambah 5 Ya udah pesan sekalian oh punya gitu gitu. bingung salah astagfirullahaladzim Ibu-ibu juga? iya ibu-ibu Oh, siap. Jadi kalau bapak-bapak mending sama Pak Obi gitu. Karunya gitu. Itu ibu-ibu ada yang mau ditanyakan lagi atau usulan? Nah itu kalau setuju ya usulannya bagus ya tadi. Nanti ngajinya setengah halaman tapi lebih ketat lagi mungkin ya. Oh hari ini Pak kalau boleh usulan mah kan kayak gitu misalnya kan dijelasin satu tentang takrir, Betul. tafsir sama ini yang bawah. Iya. Nah, berarti yang ini latihannya sekalian. Oh langsung boleh. pengucapannya ya Iya, satu-satu gitu Kan Satu-satu. misalnya tilawahnya langsung koreksi, yang ini mah ketika materi yang ini ininya dicoba gitu. Coba ya sha, shi, shu gitu ya. Bash. Nah, oke. betul benar Siap. Jadi langsung prakteknya. Langsung praktek ya. Oke. Kalau boleh. Boleh nggak ibu-ibu? Boleh. Karena kan susah kalau masih praktek pas praktek kadang takutnya salah ya Iya. posisi apa Posisi lidahnya. apa ada satu surat misalnya cuma berapa ayat. Oke. Paling nanti di tahsin 3 mah selain kita materi ya, karena kalau tahsin 3 itu nanti akan banyak hukum. Wah, seueur eta mah hukumnya teh Bu. Mad, nah itu banyak. Guna nanti dibedah lagi. Ya, idgham, kenapa idgham, kenapa izhar nanti ya. Tapi mungkin nanti yang ini juga dilatih ya per huruf. Sya seperti gimana, ba, jim, walaupun sudah. Ya. Ya. suka jadi lupa gitu Karena memang kita itu ya wal qata wa nisyan, jadi suka lupa gitu teh. Ya.
Makanya harus mengamalkan watawassau bil haqq watawassau bisobar. Ya kalau tidak itu wah bahaya gitu ya. Para ulama juga begitu. Kalau tidak seperti itu banyak ya kejadian yang karena tidak diingatkan bahkan tidak mau akhirnya apa tersesat gitu ya. Makanya jangan heran kalau misalnya dulu nama ulama gitu kan ya punya pondok ternyata ditangkap polisi gara-gara apa ya oknum ya gara-gara memperkosa santrinya. Nah karena itu tidak ada yang saling menasihati gitu ya. Ada lagi ibu-ibu? Cukup? Oke, kalau cukup kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, yang benar dari Allah dan Rasulnya. Tetap semangat ibu-ibu dan ditopang dengan selalu berdoa ya, karena apa? Doa itu kekuatan atau senjata orang mukmin. Ad-doa silahul mukmin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.